Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang radio frekuensi planning pada mata kuliah praktikum Sistem Komunikasi Seluler. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Dinda Aditya, absen 1. Yang kedua Nadia Ayu Indrasaki, absen 17. Dan yang terakhir saya sendiri, Putri Karimatul Kolbi, absen 19. Yang pertama, apa itu RF Planning? RF Planning adalah sebuah proses menetapkan frekuensi, lokasi pemancar, dan parameter ke sistem komunikasi nirkabel untuk mengevaluasi jangkauan dan kapasitas. Berikutnya yaitu tujuan RF Planning. RF Planning memiliki dua tujuan, yaitu cakupan dan kapasitas. Cakupan berkaitan dengan jejak geografis dalam sistem yang memiliki kekuatan sinyal RF yang cukup untuk menyediakan sesi panggilan atau data. Kapasitas berkaitan dengan kemampuan sistem untuk mempertahankan sejumlah pelanggan tertentu. RF Planning Flowchart. Kita mulai dari lingkup kapasitas, yaitu analisis kapasitas yang dibutuhkan A total sama dengan R-lang. Kapasitas sistem dari bandwidth yang dialokasikan A sel sama dengan R-lang dibagi sel. Prediksi trafik yang dibutuhkan sampai dengan beberapa tahun ke depan atau analisis statistik demand. Lalu pada jumlah sel, A total dibagi A sel sama dengan sel. Lalu pada lingkup coverage, yaitu luas sel sama dengan luas area pelayanan dibagi jumlah sel. Dan selanjutnya jari-jari sel sama dengan kuadrat luas sel dibagi 2,6. Selanjutnya pada analisa band loss, analisa link bucket, perhitungan daya, dan frekuensi planning. Lalu pada lingkup kualitas, jika kualitas tergolong tidak baik atau buruk, dapat dilakukan optimasi threshold Hanover, pancar daya, noise figure, dan lain-lain. Jika kualitas tersebut dinyatakan lebih baik, maka terjadi penyelesaian flowchart atau selesai. Selanjutnya yaitu parameter LTE RF Planning. Parameter yang pertama yaitu RSSI atau Receive Signal Strength Indicator, yaitu power sinyal yang diterima user dalam rentang frekuensi tertentu termasuk noise dan interferensi atau disebut juga wideband power. Rumus dari RSSI yaitu P1 plus P2 plus P3 atau RSSI sama dengan 12N kali RSRP. Berikut keterangannya. RSSI yaitu Receive Signal Strength Indicator, P1 yaitu power noise, P2 power sinyal, P3 power interferensi. N yaitu number of research block pada modulasi OFDMA yang digunakan. Kemudian RSRP yaitu Reference Signal Receive Power, merupakan sinyal LTE power yang diterima user dalam rentang frekuensi tertentu. Parameter yang kedua yaitu RSRP atau Reference Signal Received Power. Sinyal LTE power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu, semakin jauh jarak antara site dan user, maka semakin kecil pula RSRP yang diterima oleh user. Berikut merupakan rumus dari RSRP, yaitu sama dengan RSSI dikurangi 10 log 12 kali N, di mana RSRP merupakan power yang diterima oleh 1 RE dalam bentuk dBm, dan RSSI diukur atas seluruh bandwidth, dan N merupakan number of resource block di RSSI bergantung pada bandwidth. LTE RF Planning parameter yang ketiga yaitu RSRQ atau Reference Signal Receiver Quality, parameter yang menentukan kualitas sinyal yang diterima. Dengan rumus RSRQ sama dengan RSRP kali N dibagi RSSI. Dengan keterangan rumus, RSRQ adalah frekuensi sinyal receiver quality dengan satuan dB. RSSI adalah diukur atas keseluruhan bandwidth dengan satuan dBm, dan N adalah number of resource block di RSSI, yaitu bergantung pada bandwidth. Selanjutnya, parameter selanjutnya yaitu SINR atau Signal to Interference Noise Ratio,
yaitu merupakan pengukuran kualitas sinyal yang didefinisikan oleh user equipment untuk menghitung CKI yang mereka laporkan ke jaringan. Rumus SINR sama dengan S per I plus N. Dengan keterangan SINR yaitu signal to noise ratio dalam satuan dB, P yaitu menunjukkan kekuatan usable signal yang diukur, I yaitu menunjukkan rata-rata interferensi, dan N menunjukkan noise yang diterima, S. Selanjutnya yaitu radio frequency condition. Nilai parameter RF planning LTE bergantung pada vendor dan operator yang digunakan. Namun secara umum dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini. Untuk kondisi sangat bagus, RSRP berada pada nilai lebih dari min 50 dBm. Kemudian RSRQ berada lebih min 8 dBm dan SINR berada pada lebih dari 20 dB. Kemudian untuk kondisi bagus, di sini RSRP lebih besar daripada min 80 dBm, kemudian RSRQ lebih besar dari min 12 dBm, dan SINR lebih besar dari 10 dB. Kemudian untuk kondisi buruk, RSRP lebih besar dari min 115 dBm, RSRQ lebih besar dari min 15 dBm, dan SINR lebih besar dari 0 dB. Capacity planning. Capacity planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di sebuah wilayah tertentu dengan objek yang berupa jumlah penduduk atau user yang akan di-cover di daerah tertentu. Capacity planning bertujuan menentukan jumlah site sesuai dengan banyaknya user. Coverage planning. Coverage planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah akan di-cover di daerah tertentu. Coverage planning juga bertujuan menentukan jumlah site sesuai dengan luas wilayahnya. Berikut merupakan penerapan dari RF planning. Pada kelompok kami mengambil jurnal yang berjudul Analisis Identifikasi Modul Baseband sebagai Layanan Jaringan 4G LTE pada Perangkat BBU di wilayah Kota Malang. Jurnal ini disusun oleh Nilam Hanifa Nurrahmazani, Aisyah, dan Farida Arini Sulistianto pada program studi Jaringan Telekomunikasi Digital, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Jurnal ini berisi kesimpulan yaitu kondisi site existing pada wilayah perencanaan tidak berubah karena hanya dilakukan penggantian modul baseband di dalam site existing untuk memenuhi kebutuhan user berdasarkan perhitungan kapasitas. Pemilihan jenis modul baseband ditentukan berdasarkan kebutuhan site existing. Modul baseband yang digunakan sebelumnya adalah modul WBBP atau WCDMA Baseband Processing Unit, jenis WBBPF yang hanya menampung sinyal 3G. Kemudian dilakukan penggantian ke modul UBBP atau Universal Baseband Processing Unit, jenis UBBP D6 untuk menambah layanan jaringan 4G LTE yang sebelumnya di site existing belum ada. Perhitungan berdasar capacity planning menunjukkan total jumlah user aktif 900 user, sedangkan untuk network throughput menunjukkan nilai uplink sebesar 8,56 Mbps dan downlink sebesar 32,74 Mbps. Pengukuran draft test dilakukan untuk mengetahui nilai performansi apakah sudah memenuhi perencanaan. Untuk kualitas layanan jaringan 4G LTE, berdasarkan data hasil draft test, nilai RSRP sebesar 99% dan sebaran nilai RSRP berada pada rentang min 92 dBm yang artinya baik sekali. Sedangkan untuk nilai SINR sebesar 52,6% berada pada rentang 5 dB yang artinya baik. Untuk pengukuran speed test menghasilkan kecepatan download sebesar 134 Mbps dan untuk upload menghasilkan kecepatan sebesar 40 Mbps. Jurnal yang kedua yaitu Perencanaan Pembangunan Jaringan 4G LTE di Bandung pada frekuensi 2100 MHz menggunakan software Atoll
disusun oleh Bobi Juwan Pradana dan Ahmad Setiaji, Akademi Telkom, Candi Putra, Jakarta. Kesimpulan jurnal yang kedua yaitu pertama, berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan kebutuhan jumlah set untuk mencakup Kota Bandung sebanyak perencanaan coverage area sebanyak 34 set, berbeda satu set dengan perencanaan pada perhitungan. Hal ini terjadi karena pada daerah klasifikasi suburban terpisah cukup jauh sehingga perlu menggunakan satu set tambahan. Yang kedua, berdasarkan simulasi prediction coverage by single level pada software Atoll dapat disimpulkan dari single level pada klasifikasi daerah density urban sebesar min 78,41 dpm, klasifikasi daerah urban sebesar min 84,96, klasifikasi daerah suburban sebesar min 88,97. Dalam hal ini, daerah yang paling kecil nilai single levelnya ialah suburban, karena pada daerah ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sehingga jarak antara pengguna berjauhan dan menggunakan antena omnidireksional. Berdasarkan hasil dari ketiga klasifikasi, keseluruhannya memenuhi standar vendor atau dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, berdasarkan simulasi prediction coverage by C level pada software Atoll dapat disimpulkan nilai CINR level pada klasifikasi daerah density urban sebesar 8 dB, klasifikasi daerah urban sebesar 14 dB, klasifikasi daerah suburban sebesar 10,5 dB. Berdasarkan hasil dari ketiga klasifikasi, keseluruhannya memenuhi standar vendor atau dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir, berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa ketinggian tower dapat mempengaruhi luas coverage area. Jika ketinggian tower rendah, maka luas coverage semakin kecil. Sehingga semakin rendah ketinggian tower, maka semakin banyak tower yang dibutuhkan di daerah itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.